semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dulu ada banyak banget loh game-game ringan dan seru yang di-download orang-orang dari usia berapapun. Sebut aja macam Plants vs Zombie, Temple Run, atau bahkan Flappy Bird juga. Masalahnya sekarang game ini tuh udah gak pernah kedengeran lagi dan seakan menghilang begitu aja ya. Ya, buat teman-teman yang penasaran kenapa alasannya, hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan kali ini kita akan jelasin beberapa game yang dulu begitu populer namun sekarang tiba-tiba mati dan juga ditinggalkan para pemainnya. BTW, kalau kalian suka dengan tipe video ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Plants vs Zombie. Sebelum game Tower Defense banyak bermunculan sampai iklan yang ngeganggu begini, tahun 2009 lalu kalau teman-teman masih inget nih, ada sebuah game legend yang bernama Plants vs Zombie ya. Jadi kita akan nyusun strategi dengan taruh tanaman di masing-masing lainnya, sehingga zombinya itu tidak berhasil masuk ke rumah. Tentunya kita nggak bisa dapetin semua tanaman itu secara langsung karena harus melewati tantangan yang tingkat kesulitannya pun berbeda-beda. Nah, karena begitu lakunya, EA melihat peluang itu dan memutuskan untuk membeli PopCap Games, yaitu perusahaan pembuat game Plants vs Zombie ini ya guys. Namun, EA kala itu punya ide yang berbeda. Mereka dengan ciri khasnya pengen membuat game Plants vs Zombies 2 dengan sistem pay to win, yang artinya para pemain itu nantinya harus bayar uang sungguhan untuk mendapatkan item-item yang bisa membantu mereka menang lebih mudah. George Fan, di mana adalah orang yang menciptakan Plants vs Zombies pertama kali, tidak setuju dengan ide ini. Dia ngerasa kalau hal itu akan merusak keseruan gamenya ya. Tapi karena EA sudah membeli perusahaannya, George Fan pun tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya dia milih keluar dari tim tersebut. Kalau dari pengalaman aku pribadi sih agak ngeselin ya sebenarnya waktu akhir-akhir main game ini. Bayangin deh, kalian mesti main kayak gitu terus dan baru dapetin hadiah setiap kelipatan 5. Ujung-ujungnya kan malah jadi monoton dan berasa berulang walaupun cerita sama skill tanamannya berbeda kan? Sama satu hal lagi nih dari yang aku rasain, gamenya itu sering banget muncul iklan. Kalau mau beli tanaman atau apapun itulah, ya antara pakai duit asli atau kalau nggak nonton iklan dulu. Ngeselin kan? Selain itu, Plants vs Zombies 2 juga tidak sesimpel yang pertama ya guys. Ada banyak fitur tambahan yang bikin beberapa pemain baru pun merasa bingung atau ribet. Nah, saat Plants vs Zombies 2 akhirnya dirilis pada tahun 2013, game ini memang gratis untuk dimainkan. Tapi nyatanya, seperti yang aku bilang tadi, ada banyak barang di dalamnya yang harus dibeli dengan uang sungguhan. Otomatis banyak pemain yang kecewa lah karena merasa dipaksa untuk mengeluarkan uang agar bisa menikmati game sepenuhnya. Selain itu, EA juga membuat beberapa versi Plants vs Zombies yang berbeda dari aslinya. Ada yang jadi game tembak-tembakan, dan ada juga yang jadi game kartu ya. Semakin aneh kan? Ya, meskipun memang ada yang suka-suka aja, tapi banyak juga sih yang merasa kalau game-game ini sudah tidak seperti Plants vs Zombies yang mereka kenal dulu. Nah, kacaunya nih, bukannya mendengar kritikan dari para pemainnya, EA sekali lagi mengeluarkan inovasi yang agak aneh. Dibikin Plants vs Zombies yang ketiga dong. Ya, cuma bisa lihat sendirilah, semua ini gak layak sih untuk dibilang lebih bagus. Ya, tapi itulah EA, fokusnya emang mencari untung aja. Padahal inovasinya juga gak gimana-gimana banget ya guys. Soalnya bukan ngembangin yang udah ada, tapi kita ini malah disuruh download atau beli yang baru. Makanya pro gamer aja sekarang mulai cobain game kompetitornya dan doain lebih sukses loh karena EA memang dari dulu cuma mentingin diri sendiri. Jadi segitu ya guys alasan-alasan yang bisa kita kumpulkan. Tapi kalau aku tanya ke kalian nih, emang masih ada yang kangen main Plants vs Zombies? Aku soalnya iya. Kalau teman-teman ada yang sama nggak? Komen di bawah ya. Nomor 4. Angry Birds. Anak-anak sekarang tahu nggak sih sama game Angry Birds? Itu loh yang kita lempar burung-burung lucu untuk menghancurkan babi-babi nakal. Ya, buat anak-anak sih game kayak begini pasti menarik, makanya mereka sampai ciptain banyak banget ya versi Angry Birds-nya. Iya guys, perusahaan pembuat Angry Birds yaitu Rovio mulai membuat banyak versi baru dari game ini. Ada yang jadi game balapan mobil, ada yang jadi game puzzle, dan masih banyak lagi deh intinya. Coba aja buka App Store kalian. Ditambah lagi, Rovio juga rajin bikin versi baru seperti Angry Birds Seasons, Angry Birds Space, dan bahkan kolaborasi dengan Star Wars segala loh. Ya, meskipun ada yang suka, tapi banyak juga yang merasa kalau game-game ini sudah tidak seperti Angry Birds yang mereka kenal dulu. Nah, yang buat orang sedih adalah Rovio memutuskan untuk menghapus game Angry Birds yang asli dari Google Play Store.
Ini berarti orang-orang yang punya handphone Android nggak bisa lagi ya download game Angry Birds yang original. Mereka melakukan ini karena pengen orang-orang lebih banyak main game Angry Birds versi terbarunya guys. Rovio juga mengubah cara mereka jualan game. Dulu nih, kita bisa beli game Angry Birds sekali aja dan juga main sepuasnya. Tapi sekarang banyak game Angry Birds yang gratis waktu di-downloadnya. Namun kalau mau dapat barang-barang istimewa di dalam gamenya, kita malah harus bayar ya. Inilah yang membuat banyak orang tidak senang karena merasa harus terus mengeluarkan uang untuk dapat menikmati game sepenuhnya. Aduh, seandainya ya mereka nggak rakus, mungkin sampai sekarang masih banyak yang iseng-iseng main game ginian kan? Nomor 3. Temple Run. Ngeliat judul artikel begini, baru sadar sih aku kalau ternyata game Temple Run ini umurnya udah belasan tahun. Anak-anak Gen Alpha mungkin pada nggak relate sih sama game lari yang nggak ada ujungnya gini, ya kan? Tapi aku coba jelasin background gamenya sedikit ya. Game ini dirilis pada 4 Agustus 2011. Awalnya, ini adalah game berbayar yang sempat laris manis sebulan pertama. Cuma gara-gara penjualannya menurun, mereka bukalah itu jadi gratis, sehingga membuat banyak orang pada ngedownload. Bayangkan guys, dalam waktu singkat aja, game ini sudah di-download sampai lebih dari 170 juta kali loh. Bahkan ketika bikin Temple Run 2, dalam 13 hari aja sudah di-download 50 juta kali. Hebat kan? Lalu waktu masih berjaya-jayanya nih, mereka sampai kerjasama bareng Disney juga dong. Kemudian ngajakin Usain Bolt agar menjadi salah satu karakter di game ini. Gila kan? Cuma pertanyaannya, sampai kapan ini semua bisa bertahan? Ya, jawabannya nggak lama juga sih. Versi lain hasil kerjasama bareng Oz the Great and Powerful aja sudah ditarik dari peredaran karena popularitasnya menurun setelah diluncurin pada tahun 2013. Terus ada lagi judulnya Idle Explorers yang juga dihapus ya guys dari App Store baru-baru ini. Ngelihat hal itu rasanya wajar ya kalau pengembangnya nggak mau nerusin versi ketiganya. Tapi kenapa bisa begitu ya? Jelas ada beberapa alasannya. Yang pertama, ya gamenya itu doang. Lari aja terus. Lama-lama juga kan orang bosen ya soalnya nggak ada hal baru yang menarik. Yang kedua, banyak game baru yang lebih seru sih. Contohnya ya, seperti Subway Surfers yang selalu memberikan karakter baru, mode baru, dan juga hadiah-hadiah yang fresh terus. Dan yang ketiga, nggak banyak update yang bagus gitu loh. Makanya dari ketiga alasan itu, Temple Run yang dulu begitu terkenal sekarang sudah tidak laku lagi. Ya agak disayangkan sih memang, soalnya dulu aku main ini bisa sampai tiap hari kali. Nomor 2. Guitar Hero. Sekarang mah nggak ngeliat TikTok bentar aja, trennya udah langsung ganti dan perlu update lagi kan? Kalau dulu nih, hitungannya bisa bertahun-tahun guys. Contohnya di Guitar Hero yang muncul di PS2 pada tahun 2005 lalu. Maklum, internet pada zaman itu belum sehebat sekarang ya. Jadi, giliran ada game yang isinya lagu rock populer dari tahun 1960 sampai 2000-an tuh bener-bener asik banget untuk dimainin. Perjalanannya cukup populer sampai tahun 2010-an nih ya guys, dan akhirnya mulai melebarkan sayapnya ke platform yang lain. Ya, apalagi alasannya kalau bukan dapetin lebih banyak duit dari orang-orang yang gak punya PS semasa hidupnya. Bahkan sampai sekarang aja nih, temen aku ada loh yang belum pernah beli PS. Jadi fokusnya ke game PC doang nih. Cuma balik lagi ya guys, perkembangan yang cepet ini kayaknya pedang bermata dua sih. Satu sisi emang bagus karena keuntungannya bakal melejit. Cuma kebanyakan lagu justru tidak menarik juga, bahkan kata para analis ini bisa jadi bumerang untuk mereka. Bayangin deh, satu versinya kan bisa 60-80 lagu. Emang bisa apa semua orang ngosain lagu-lagu ini sekaligus? Makanya ketika ada versi baru, mereka kagak mau beli dulu tuh ya, karena yang lama aja masih belum selesai dimainin. Jadi serba salah juga sih mereka. Kalau nggak rilis versi baru, nantinya perusahaan lain yang makan. Tapi karena manusia cepat puas dan juga cepat bosan, akhirnya orang lebih milih cari hiburan lain dengan beli game baru ya. Tapi salah satu alasan kenapa game ini jatuh yang pernah aku baca dan juga denger nih, karena untuk masukin lagu baru di game ini tuh mahal banget loh biayanya. Perusahaan yang bikin Guitar Hero ini harus bayar banyak duit gitu loh, bayar semacam lisensi biar bisa ditaruh di gamenya itu. Inilah yang bikin mereka sulit dapat untung. Apalagi di Indonesia banyak oknum-oknum nakalnya yang buat versi bajakan kan? Lagu-lagu Indo macam dangdut aja sampai ada yang masuk tuh dulu aku dengar. Dan akhirnya pada tahun 2011 lalu, perusahaan yang membuat Guitar Hero memutuskan untuk berhenti selamanya dalam membuat game ini. Nomor 1. Flappy Bird.
Kalau disuruh ngegambarin Flappy Bird, ini game sebenarnya seru tapi juga ngeselin abis sih. Kalian gak bakal punya kesempatan untuk istirahat deh. Meleng dikit aja udah pasti nabrak. Bahkan sampai ada kompilasi orang marahnya pas main game ini loh guys. Soalnya emang sengeselin itu. Dampaknya gak cuma ke satu orang doang, karena game ini udah di-download sampai 90 juta kali. Abisnya untuk nembus rekor belasan kali aja nih, orang-orang sampai frustasi dan coba berulang kali. Tapi akhirnya malah bikin para pemainnya kecanduan dan si penciptanya pun jadi merasa bersalah. Bayangin aja, dari yang awalnya handphone kalian sepi tuh, tiba-tiba di DM netizen dan isinya penuh hujatan semua. Ada yang nyalain gara-gara dia jadi nggak produktif lah, atau efek buruk lain yang ditimbulin sama game tersebut. Jadi mungkin dia mikirnya mending dihapus aja lah daripada makin banyak orang yang terpengaruh. Cuma tahu nggak, setelah itu nih semua handphone yang masih ada gamenya diburu sama yang kangen dengan game Flappy Bird ini loh. Bahkan sampai ada yang laku 1,5 miliar rupiah guys. Emang sih nggak lama kemudian game yang muncul lagi dengan versi yang lebih mudah. Tapi karena tidak menantang, akhirnya fenomena yang sama mulai terulang di sini. Orang jadi nggak gampang kecanduan dan ujung-ujungnya cepet bosen juga ya guys. Tinggal ditunggu aja nih ya tahun 2025 nanti. Kabarnya sih mau ada Flappy Bird versi baru. Cuma bukan dia lagi yang ngerjain ya guys. Terus janjinya juga bakal ada jalan ceritanya dan karakter-karakter yang baru. Wah, penasaran sih aku. Boleh lah ya ditunggu apa jadinya games ini nanti. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.